Besti Sharing Mel, hari ini kita akan sharing lagi sesuai dengan permintaan teman-teman, yaitu membahas tentang mahasiswa berprestasi atau disingkat dengan MAPRES. Nah, kali ini aku akan ngobrol santai dengan salah satu MAPRES nasional, Gema Aditya Mahendra. Halo Gem. Halo Mbak Melisa. Halo juga, selamat menyaksikan teman-teman yang sedang menyaksikan. Oke, gimana nih Gem kabarnya? Aduh, alhamdulillah baik. Mbak Melisa, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Jadi fun fact-nya nih ya teman-teman, di tanggal 2 Oktober tag video ini Gema ulang tahun. Jadi mari kita ucapkan selamat ulang tahun Gema. Ke Terima 19 kasih banyak Mbak tahun Melisa. ya Gem. Luar biasa nih, Yeah. masih muda tapi mewakili universitas untuk maju ke MAPRES tingkat nasional. Tuh luar biasa banget sih Gem. Keren pokoknya. Alhamdulillah banget. Oke, hari ini kita akan bahas seputar MAPRES ya, Gem. Mungkin dimulai dengan seleksinya dulu nih. Seleksi di tingkat nasional itu apakah berbeda ya, Gem, di universitas atau mungkin di fakultasnya Gema gitu? Ya, kalau kita berbicara seleksi, Filmapres itu sangat panjang ya. Proses Filmapres itu kan kita tahu bermula dari tingkat jurusan, lalu dari jurusan itu nanti akan dipilih satu atau dua terbaik untuk dikirim ke fakultas. Nah, dari fakultas nanti akan diadu dari berbagai jurusan yang ada, mapres-mapres jurusan yang ada, untuk dipilih juga satu atau dua yang terbaik untuk dikirim ke universitas. Nah, di universitas pun sama, nanti diadakan seleksi juga untuk memilih satu, kalau universitas satu untuk memilih satu untuk dikirim ke nasional. Tapi untuk penghargaannya dari universitas memberikan ya mapres 1, 2, 3, bahkan harapan 1, 2, 3, terus juga kategori juga didapatkan di situ kategori dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ke nasional itu tahapannya juga agak berbeda dengan yang di tahapan jurusan, fakultas, dan universitas. Ini based on my experience saja. Kalau misalkan di jurusan, ya paling cuma kita adu gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah, ya, dalam term yang lebih umum itu karya tulis ilmiah. Terus juga kita mengadu 10 prestasi terbaik. Terus juga ada bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu diujikan melalui LGD atau FGD. Di fakultas pun sama, dan di universitas juga sama. Tapi kalau misalkan di tingkat nasional, dari universitas untuk nasional, itu tahapannya lebih panjang dan lebih kompleks lagi. Seperti misal, awal kita secara berkas, kita mengumpulkan 10 prestasi, dan juga mengumpulkan gagasan kreatif. Nah, dari situ kemudian nanti diseleksi lagi beberapa yang terbaik untuk disaring yang lolos stage evaluation untuk maju ke tahap 1. Nah, di tahap 1 nanti diseleksi berdasarkan pemeringkatan prestasi dan juga karya tulis ilmiah atau gagasan kreatif. Nah, setelah itu nanti disaring lagi 90 besar atau 70 besar untuk melanjutkan seleksi ke tingkat final nasional. Nah, di tingkat final, pas menuju ke tingkat final nasional itu kita mengirim semacam video bahasa Inggris. Nanti di tingkat final nasional juga ada lagi, seperti misal mengupload deskripsi diri. Jadi deskripsi diri itu untuk menunjukkan keunggulan kita itu apa untuk diajukan sebagai mahasiswa berprestasi nasional. Itu ditampilkan di depan para dewan juri nanti. Jadi tahapannya sangat panjang sekali. Seperti itu Mbak Melisa. Oke, itu tadi ya tahapan seleksi dari MAPRES tingkat jurusan, fakultas, univ, kemudian nasional. Memang cukup panjang sekali ya, Gem. Nah, kalau misalnya bahas soal English, kalau di nasional berarti yang buat video itu ya, Gem? Iya, jadi kalau misalkan untuk seleksi nasional itu menilai bahasa Inggris dari kita mempresent sebuah video bernarasi bahasa Inggris. Jadi kita memilih satu topik dari Sustainable Development Goals. Jadi kita tahu bahwa Sustainable Development Goals itu kan ada 17 tujuan. Nah, kita speech salah satu tujuan dari 17 goal itu dalam bahasa Inggris. Dan dalam video itu tidak boleh di-cut, tidak boleh diedit. Jadi murni kita speak apa adanya mengenai poin yang kita pilih
secara live gitu. Jadi sebanyak 5 menit tanpa edit-edit itu kita berbicara bahasa Inggris tentang topik yang kita tuju. Dari situ dinilai seperti kemampuan pronunciation, kemampuan gesture atau dan seterusnya begitu. Oke, nah kalau gitu agak berbeda ya dengan fakultas ataupun univ. Nah sebenarnya kalau bahas soal fakultas dan univ nih Gem, kalau univ itu kan kemarin kita apa ya, English-nya itu langsung dikasih tema, kemudian tanya jawab dengan juri gitu ya. Betul nggak Gem? Iya sih, tapi sebelumnya kan kita juga speech dulu ya tentang poin SDGs-nya itu dulu ya, baru tanya Ya, jawab. kita kasih argumen gitu ya, baru tanya jawab dengan juri. Nah, kalau di FMIPA sendiri nih, Gem, agak beda dengan di universitas. Jadi kalau di FMIPA itu sistemnya seperti FGD, jadi nanti terbagi di beberapa kelompok, sekitar 4 kelompok kalau nggak salah. Nah, itu nanti kita dikasih suatu isu, masalah terkait SDGs juga, kemudian kita memainkan role play. Jadi kita tuh berperan sebagai apa sih terhadap isu itu, bisa jadi government atau rakyat biasa atau mungkin pembisnis gitu yang menyampaikan argumen-argumen tersendiri gitu. Nah, nanti teman-teman satu kelompok akan menanggapi atau mungkin malah apa ya? Istilahnya mungkin lebih ke debate gitu ya antara satu peserta dengan peserta lain gitu. Kalau di FT sendiri gimana, Gem? Kalau di FT sih kurang lebih sama ya. Jadi untuk bahasa Inggrisnya itu kita fokus di discussion, kita dibagi beberapa kelompok karena memang satu jurusan itu ada perwakilan 2 orang dan di jurusan saya itu ada 6. Jadi sekitar 12 itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan satu topik. Ya seperti yang dijelaskan sama Mbak Melisa tadi, kita berperan sebagai apa gitu kan. Sama, saya pikir tahapannya sama seperti itu kalau yang di fakultas. Tapi kalau yang di jurusan malah justru sama yang seperti yang di univ. Jadi kalau yang di jurusan itu saya LGD dia langsung speak up gitu tentang point view kita tentang sustainable development goals itu sendiri. Oh, oke, malahan lebih sama jurusan dengan univ ya, Gem. Kalau di Yeah. nasional berarti nggak ada FGD atau LGD gitu ya, Gem? Kalau misalkan FGD atau LGD tidak ada sih. Penilaian bahasa Inggrisnya hanya di video presentasi bahasa Inggris saja. Setahu saya selanjutnya yang kalau misalkan ke tahap finalis nasional itu cuma kita mempresent sebuah poster deskripsi diri kita, terus juga kita tanya jawab seputar gagasan kreatif yang kita buat. Dari situ ada poin-poin yang bisa dinilai. Tapi kalau misalkan dari bahasa Inggris itu menilai dari video bahasa Inggris saja. Oke. Kemarin aku juga sempat nonton nih video English-nya Gema untuk Mapres Nasional dan memang super keren nih. Gema tuh nggak keren gitu ya, selalu bikin seorang gitu. Nah, mungkin itu tadi ya seleksinya kurang lebih terkait LKTI, kemudian English, ada juga berkas capaian unggulan ya, 10 prestasi dengan poin tertinggi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tips dan trik nih Gem untuk lolos menjadi Mapres Nasional. Kalau nggak salah nih Gema juga dapat penghargaan nggak sih Gem kemarin ya, benar ya? Ya dari LLDikti itu, dari LLDikti wilayah 6 untuk para mahasiswa berprestasi yang mewakili perguruan tinggi LLDikti wilayah 6 untuk maju ke tahap nasional. Kemarin sempat lolos berapa besar, Gem? Jadi dari universitas itu kan pertama melaksanakan seleksi desk evaluation. Nah dari desk evaluation itu yang lolos tidak diketahui berapa jumlah. Tapi setelah desk evaluation, kemudian masuk ke tahap 1. Tahap 1 itu seleksi pemeringkatan berdasarkan 10 capaian unggulan. Dan yang kedua itu adalah gagasan kreatif. Nah, setelah itu dilakukan pemeringkatan itu, kemudian disaring menjadi 70 besar. Jadi 70 besar itulah yang mewakili dari setiap wilayah itu untuk dikirim ke nasional, untuk bersaing ke nasional. Nanti dari 70 besar itu nanti disaring lagi sebanyak 15 besar. Nah, 15 besar itu nanti yang
final, ibaratnya final di Pilmapres. Setelah itu baru deh juara 1, 2, 3 Pilmapres nasional. Wow, keren sekali. Benar-benar apa ya, luar biasa ya kompetisinya ya Gem di Mapres ini. Nah, balik lagi nih yang ke awal Gem. Mungkin Gema punya tips dan trik gimana sih cara lolos menjadi Mapres nasional atau mungkin ya tips trik seputar Mapres nasional gimana Gem? Tips dan trik seputar Mapres nasional, saya memberangkatkan tips dan trik itu dari ini ya, dari hal-hal yang pasti. Pertama, untuk memperbesar peluang kita di Pilmapres, baik di Pilmapres jurusan, fakultas, universitas, bahkan nasional, itu adalah memaksimalkan poin-poin yang ada. Kan Pilmapres itu adalah sebuah kompetisi, jadi kita bersaing dengan para mahasiswa yang lain untuk menjadi kandidat menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, setelah jadi tahap pertama adalah dengan memahami guidebook atau buku panduan yang ada. Di dalam buku panduan itu kan ada semacam nilai penilaian. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa mengambil langkah-langkah pasti. Apa sih yang sekiranya bisa memperbesar nilai-nilai ini? Nah, dari situ saya menganalisis dari buku panduan yang ada, oh ternyata untuk memperbesar penilaian di Pilmapres, oh capaian unggulan kita harus baik. Kita harus berprestasi di tingkat internasional misalnya. Dan juga tingkat penghargaan itu juara 1 bisa, atau juara 2, 3, tapi kita maksimalkan di juara 1. Terus juga hal-hal di luar capaian unggulan, kita mengasah karya tulis. Karya tulis itu kan ada penilaian. Jadi yang paling pertama adalah memahami dengan baik buku panduan yang ada. Setelah memahami buku panduan yang ada, ya kita menganalisis, kita mengamati kondisi kita sendiri, apa yang bisa kita maksimalkan di situ. Semisal dalam perayaan prestasi, karena ini kan masih berprestasi, dan setelah melihat panduan yang ada, hingga saya pada titik kesimpulan, oh, saya harus banyak mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah, misalnya. Harus banyak mengikuti esai, lomba esai, karena itu sesuatu yang bisa saya rangkul begitu, sesuatu yang bisa saya raih begitu, dibanding dengan prestasi-prestasi yang lain seperti misal prestasi olahraga itu kan, atau prestasi di bidang teknologi atau robot gitu. Tapi kalau misalkan karya tulis dan esai itu kan sesuatu yang bisa saya raih. Jadi setelah itu ya pertama dengan memahami panduan, kedua dengan menganalisis kondisi sendiri dan juga membuat planning atau strategi pencapaian itu. Jadi dengan menyusun strategi yang efisien, efektif, dan potentially bisa meningkatkan penilaian itu, ya saya pikir itu menjadi sebuah tips dan trik yang secara pasti begitu, secara pasti bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan kandidat mahasiswa berprestasi. Ada lagi Gem? Ya, selanjutnya mungkin terkait dengan hal-hal yang bersifat privat ya. Jadi misal privat di sini maksudnya itu ya tentunya kita sendiri yang mengetahui gitu. Saya dalam menyusun strategi itu kan itu disesuaikan dengan melihat kebutuhan sendiri begitu. Seperti tadi misal kompetisi esai itu kan karena hal yang bisa saya kuasai, maka saya terjun di bidang itu. Jadi saya menyusun skema, menyusun strategi untuk memperbanyak capaian-capaian di bidang prestasi. Terus juga karya tulis ilmiah, saya mencari berbagai ide dan seterusnya. Terus juga ya terkait dengan manajemen waktu dan seterusnya, hingga pada titik optimum penilaian di Pilmapres begitu sih. Jadi kuncinya adalah strategi sih, Mbak. Oke, nah itu tadi ya tips trik jadi Mawapres nasional ala Gema. Jadi yang pertama tadi aku tangkap intinya tentang strategi ya, tapi dengan poin yang pertama adalah kita harus tahu dulu buku panduannya, harus baca betul buku panduannya, kemudian maksimalkan poin-poin yang akan dilombakan di Mapres gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Gem, pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang nonton atau mungkin mereka ini sedang memperjuangkan untuk menjadi Mapres nasional juga, Gem. Oh ya baik. Jadi pesan saya buat teman-teman. Jadi kan Mapres itu kan uraian dari kata mahasiswa dan berprestasi.
Dan kalau misalkan kita pahami itu secara terminologi, ya yang namanya prestasi itu adalah pencapaian gitu. Pencapaian. Dan pencapaian itu identik dengan pencapaian itu sesuatu dikatakan pencapaian ketika bertemunya antara tujuan dengan realisasi begitu. Jadi pesan saya buat teman-teman pastikan bahwa usaha-usaha yang kita lakukan, kiat-kiat yang kita lakukan itu sejalan dengan tujuan kita. Baik itu tujuan kuliah ya maupun tujuan apapun, ya saya pikir pastikan usaha-usaha itu selinier dengan tujuan itu. Kalau misalkan tujuan kalian, salah satu tujuan kalian di kuliah adalah menjadi mahasiswa prestasi nasional, ya pesan saya adalah itu tadi. Kita berjuang terus, perbanyak prestasi, perbanyak capaian, perbanyak penghasilan karya, dan juga yang namanya prestasi kan tidak harus selalu di bidang akademik. Kalau misalkan kalian potensial di bidang luar akademik, kalian bisa maksimalkan di bidang itu juga bisa menjadi capaian menjadi di Pilmapres seperti itu. Jadi tadi keywordnya adalah make sure usaha kalian itu inline dengan tujuan kalian. Oke, terima kasih Gema untuk pesannya. Nah, pesannya Gema ini sebenarnya untuk aku juga nih, karena relevan juga. Nah, itu tadi ya teman-teman sharing kita dengan Gema. Untuk Gema, makasih banyak udah hadir di sharing mail. Jadi, fun fact-nya ya teman-teman, ketemu Gema, ngobrol berdua ini harus mencocokkan jadwal yang pas ya, Gem. Iya, saya juga tahu Mbak Melisa ini mahasiswa yang cukup sibuk juga nih teman-teman. Jadi makanya perlu cocok-cocokkan waktu. Oke, makasih banyak ya Gem sekali lagi, dan untuk teman-teman itu tadi sharingnya terkait tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi nasional ala Gema. Sampai jumpa di sharing mail selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.